Di Arizona, ketika musim panas mencapai puncaknya, tanah retak-retak seperti kulit yang kehausan. Pepohonan pinus yang menjulang tinggi berubah menjadi lilin raksasa yang menunggu percikan. Udara sendiri terasa seperti napas naga yang panas. Di sini, di antara dataran tinggi yang kering dan ngarai yang dalam, lahir sebuah ancaman yang hidup dan bernapas. Ia bukan makhluk mitos, tapi nyata. Api liar. Ia bergerak seperti pasukan kuno yang marah, melahap hutan, menghancurkan rumah, dan tidak mengenal ampun. Untuk menghadapi musuh seperti ini, dibutuhkan lebih dari sekadar keberanian biasa. Diperlukan sebuah pasukan khusus dengan disiplin seperti tentara, pengetahuan seperti ilmuwan, dan jiwa seperti petualang. Mereka adalah hotshots. Elit di dunia pemadaman kebakaran hutan, bukan sekadar pemadam api, tapi ahli taktik yang berperang melawan elemen dasar alam dengan kecerdasan dan ketahanan fisik yang luar biasa. Di kota kecil Prescott, Arizona, terdapat sebuah tim yang bermimpi besar, Granite Mountain Hotshots. Mereka bukanlah legenda dari awal, mereka adalah kru pekerja kota biasa yang bercita-cita menjadi yang terbaik. Kisah mereka adalah tentang perjalanan dari ketidaktahuan menuju keunggulan. Tentang bagaimana sebuah kelompok individu berubah menjadi sebuah tubuh tunggal yang bergerak dengan satu pikiran, satu napas. Tapi kisah ini juga tentang harga yang harus dibayar ketika Anda memilih untuk berdiri di garis depan di antara yang Anda cintai dan lautan api yang mengamuk. Ini adalah kisah nyata tentang persaudaraan, tentang janji, dan tentang satu hari di bulan Juni yang mengubah segalanya selamanya. Prescott, Arizona, adalah sebuah kota yang mengenal dengan baik bau asap dan rasa debu di udara. Disinilah di kantor pemadam kebakaran kota Prescott, Eric Marsh membangun mimpinya. Seorang pria dengan tatapan tajam yang bisa membaca arah angin seolah-olah itu adalah peta hidup. Marsh adalah superintendent, seorang pemimpin, seorang visioner. Rambutnya yang mulai memutih menceritakan tahun-tahun yang dihabiskan di garis depan. Wajahnya yang keriput oleh matahari menyimpan ribuan keputusan berbahaya yang telah diambilnya. Impian Marsh tampak mustahil bagi sebagian orang. Dia ingin mengubah kru Type 2 milik kota yang bertugas mendukung, membangun jalur, bukan memimpin pertempuran langsung, menjadi kru hotshots Type 1 berstatus federal. Status itu adalah segel kesempurnaan. Itu berarti mereka akan menjadi salah satu dari sekitar 100 kru elit di seluruh Amerika yang dipanggil untuk menghadapi kobaran api terbesar dan terganas. Itu berarti pengakuan, sumber daya, dan tanggung jawab tertinggi. Untuk mewujudkan mimpinya, Marsh mengandalkan seorang kapten, Jesse Stitt, mantan marinir dengan postur tegap dan sikap tenang yang bisa meredakan badai. Stitt adalah penyeimbang bagi semangat membara Marsh. Dia adalah pelaksana yang menerjemahkan visi menjadi prosedur, menjadi perintah yang jelas di tengah kebingungan. Di sampingnya, ada sosok seperti Christopher McKenzie, si pemikir yang tenang, yang memandang hutan seperti sebuah puzzle yang harus dipecahkan. Dan Andrew Ashcraft, ayah muda dengan senyuman lebar yang kekuatan dan semangatnya menular ke seluruh kru. Kehidupan di luar dinas juga terbentuk di sekitar ritme bahaya ini. Amanda Marsh, istri Eric, adalah seorang peternak kuda. Tangannya terbiasa merawat dan menghaluskan kekuatan hewan-hewan itu, sementara suaminya pergi untuk menghadapi kekuatan alam yang jauh lebih liar dan merusak. Dia belajar hidup dengan keheningan yang cemas saat suaminya pergi berhari-hari, dengan radio selalu dinyalakan di latar belakang, mendengarkan laporan kebakaran. Demikian pula istri-istri lainnya seperti Julian Ashcraft yang mengasuh anak-anak mereka sambil memendam doa yang sama setiap kali awan asap muncul di cakrawala.
Kemudian ada Brandon McDonough, semua orang memanggilnya Donut. Seorang pemuda dengan masa lalu yang berantakan, tertutup tato yang menceritakan kisah pemberontakan dan kesalahan. Baru saja menjadi ayah bagi seorang putri kecil, Donut bertekad untuk mengubah hidupnya. Dia datang ke kantor pemadam kebakaran dengan rendah hati, hampir putus asa, mencari sebuah jalan. Dia tidak punya pengalaman di hutan, tubuhnya tidak sekokoh yang lain. Tapi Eric Marsh melihat sesuatu di matanya, sebuah percikan ketulusan, sebuah keinginan untuk menjadi lebih baik. Dengan risiko yang besar, Marsh memberinya kesempatan. Donut langsung dicemplungkan ke dalam dunia yang keras. Latihan fisiknya adalah siksaan. Dia harus berlari mendaki bukit, berlatih dengan chainsaw yang bergetar keras di tangannya, mempelajari cara menggunakan pulaski, kombinasi kapak dan cangkul yang menjadi senjata utama Hot Shots. Lebih berat dari itu adalah tatapan skeptis dari beberapa anggota kru. Bagi mereka, Donut adalah orang luar, seorang yang hijau yang belum membuktikan apa-apa. Mereka adalah keluarga yang sudah terjalin erat, dan Donut harus mendapatkan tempatnya. Dengan kesabaran seorang guru, Marsh dan Steed membimbingnya. Mereka mengajarkannya bukan hanya keterampilan, tetapi filosofi. Bahwa Hot Shot bukan tentang menjadi pahlawan tunggal. Ini tentang mengandalkan orang di sebelahmu. Satu kesalahan bisa berarti bencana bagi semua. Donut belajar membaca angin, memahami bagaimana kemiringan tanah mempengaruhi perilaku api, dan yang terpenting, dia belajar arti situational awareness, kesadaran penuh terhadap lingkungan sekitarnya setiap saat. Secara perlahan, tetes demi tetes keringat dari satu tugas kecil ke tugas berikutnya, Donut mulai berubah. Tubuhnya mengencang, pikirannya menjadi lebih tajam. Dia mulai memahami bahasa khusus kru, lelucon yang hanya mereka mengerti. Dia mulai merasakan kebanggaan kecil saat mampu menyelesaikan tugas tanpa diminta 2 kali. Hubungannya dengan putri kecilnya memberinya alasan yang lebih dalam untuk bertahan. Dia mulai beralih dari seorang individu yang tersesat menjadi sebuah komponen dalam mesin yang lebih besar. Mesin yang disebut Granite Mountain. Impian Eric Marsh akhirnya menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun kerja keras, inspeksi ketat, dan membuktikan diri di berbagai medan, Granite Mountain secara resmi mendapatkan sertifikasi sebagai kru Hotshot Type 1. Upacara kecil di kantor dipenuhi dengan sorak-sorai dan pelukan erat. Mereka sekarang memakai badge dengan kebanggaan yang luar biasa. Mereka adalah yang terbaik, diakui oleh negara. Namun, mahkota prestasi ini terbuat dari duri. Status Type 1 berarti mereka akan menjadi yang pertama dipanggil, dikirim ke kebakaran paling berbahaya di seluruh negara bagian, bahkan di seluruh wilayah barat. Risiko yang mereka hadapi melonjak secara eksponensial. Keluarga di rumah kini harus hidup dengan tingkat kecemasan yang baru. Percakapan sebelum berangkat menjadi lebih haru, pelukan menjadi lebih lama, lebih erat. Setiap anggota kru harus menandatangani dokumen yang mengingatkan mereka secara gamblang tentang bahaya mematikan dari pekerjaan mereka. Di lapangan, dinamika kru mencapai tingkat yang baru. Mereka bergerak dengan efisiensi yang indah untuk dilihat. Saat tiba di lokasi kebakaran, mereka membentuk garis seperti pasukan. Suara chainsaw mereka berdengung dalam harmoni, pohon-pohon yang berbahaya tumbang dengan presisi.
Mereka membawa pulaski mereka menggali fireline, sebuah parit tanah kosong yang bertujuan melucuti api dari bahan bakarnya. Pekerjaan itu melelahkan, dilakukan di bawah terik matahari yang memantul dari seragam kuning mereka di tengah asap yang menyengat mata dan paru-paru. Dalam misi-misi ini, karakter setiap orang semakin terlihat. March, dengan radio selalu di telinganya, adalah seorang jenius taktis yang bisa memprediksi gerakan api. Steed adalah kekuatan penstabil yang memastikan setiap orang tetap fokus dan aman. Mackenzie seringkali diam-diam mempelajari peta, memberikan saran rute alternatif. Ashcraft adalah semangat juang yang tak pernah padam, selalu siap dengan kata-kata penyemangat. Dan Donut, yang kini telah diterima sepenuhnya, bekerja dengan tekun, membuktikan bahwa kepercayaan Marsh tidak salah tempat. Namun, konflik muncul tidak hanya dari api. Tekanan dari dalam mulai terasa. Donut berjuang untuk menyeimbangkan dua dunia. Dia mencintai pekerjaannya, mencintai persaudaraan di dalam kru. Tapi dia juga merindukan putrinya. Dia ingin menjadi ayah yang hadir, bukan hanya suara di telepon atau bayangan yang lelah yang pulang berhari-hari kemudian. Beberapa malam setelah latihan yang melelahkan, dia hanya duduk memikirkan bayinya, bertanya-tanya apakah jalur yang dia pilih ini adalah yang terbaik untuk mereka. Eric Marsh sendiri menghadapi tekanan dari arah yang berbeda. Ambisinya telah tercapai, tapi sekarang dia bertanggung jawab atas nyawa 19 pria di bawah komandonya dalam situasi yang paling ekstrim. Dia melihat wajah-wajah mereka yang telah menjadi seperti anak-anaknya sendiri. Mimpi itu kini memiliki beban yang nyata dan sangat berat. Musim semi tahun 2013 hampir tidak membawa hujan. Musim panas datang lebih awal dengan panas yang ganas. Laporan kebakaran mulai berdatangan. Granite Mountain dikerahkan hampir tanpa henti. Mereka menjadi wajah yang dikenal di antara lingkaran kru hotshot. Sebuah tim yang tangguh, bisa diandalkan, dan profesional. Pada pertengahan Juni, mereka kembali dari sebuah penugasan yang panjang. Wajah-wajah mereka penuh debu. Tubuh mereka lelah tapi puas. Mereka berbagi cerita dan tawa di mes mereka, keluarga yang kembali berkumpul. Namun, istirahat itu singkat. Tanggal 28 Juni, sebuah petir menyambar daerah berbukit dekat komunitas kecil Yarnell, sekitar 30 mil dari Prescott. Percikan itu menyulut rumput kering dan semak belukar. Yarnell Hill Fire pun lahir. Awalnya, api dianggap rutin. Beberapa kru dikerahkan untuk mengelilinginya, mencegahnya menyebar. Granite Mountain pada tanggal 30 Juni ditugaskan ke sisi timur Laut Api. Tugas mereka adalah membangun fireline, mengisolasi kepala api, dan melindungi nilai-nilai properti di dekatnya. Mereka diterbangkan dengan helikopter ke sebuah lokasi yang disebut The Box. Sebuah area berbatu yang memberikan posisi pertahanan yang baik. Hari itu, 30 Juni, dimulai dengan cara biasa. Cuaca panas tapi stabil, angin sepoi-sepoi. Mereka mulai bekerja, suara chainsaw membelah keheningan pagi. Dari posisi tinggi mereka bisa melihat asap tebal membumbung dari inti api beberapa kilometer jauhnya. Mereka adalah ahli. Mereka tahu api itu besar, tapi mereka percaya pada posisi mereka yang bertahan, pada kemampuan mereka membaca situasi. Donut, karena pengalamannya yang masih relatif baru, diberikan peran khusus sebagai pengintai.
Dia ditempatkan di sebuah pos observasi yang terpisah di sebuah punggung bukit dengan tugas memantau perilaku api dan memberikan laporan radio. Itu adalah posisi penting yang membutuhkan kewaspadaan konstan. Yeah, how's it look? And those clouds are building. RH 6%. Seiring berjalannya siang, suasana mulai berubah dengan sangat halus. Kelembaban turun drastis. Suhu melonjak di atas 38 derajat Celcius. Dan kemudian angin. Awalnya hanya sebuah desiran, lalu menjadi lenguhan. Angin itu berubah arah, berbelok, dan mulai bertiup dari selatan, mendorong api secara langsung menuju arah utara ke arah tim Granite Mountain. Dan yang lebih mengkhawatirkan, ke arah komunitas Yarnell di luar. Eric Marsh dengan nalurinya yang tajam merasakan perubahan ini. Dia naik ke titik tinggi dan memandang ke selatan. Apa yang dia lihat membuat darahnya menjadi dingin. Kolom asap yang awalnya membumbung tegak sekarang miring dengan agresif, berputar dan berkembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Api tidak lagi hanya membara, ia sedang berlari. Marsh segera menghubungi komando insiden via radio. Suaranya tenang, profesional, tapi ada ketegangan di baliknya. Dia melaporkan perubahan kondisi, menyarankan bahwa rencana mungkin perlu diubah. Di bawah, krunya berhenti bekerja. Mereka semua menatap ke arah selatan, memahami bahasa tubuh sang pemimpin. Suara chainsaw yang tadinya riuh kini sunyi. Yang terdengar hanya desir angin yang semakin kencang dan detak jantung mereka sendiri. Waktu seakan berjalan dengan dua kecepatan, lambat dalam ketegangan yang menyiksa setiap detik menunggu keputusan, dan cepat dalam laju api yang semakin menjadi-jadi. Dari pos pengamatannya, Donut mendengar semua komunikasi radio, suara Marsh, Steed, dan petugas komando yang terpotong-potong oleh selaan. Dia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana monster itu tumbuh. Dinding api setinggi gedung 10 lantai bergerak dengan suara gemuruh yang mengerikan, melahap segala sesuatu di depannya. Panasnya bahkan terasa dari jarak yang aman. Di The Box, Marsh membuat kalkulasi cepat jalur evakuasi mereka yang utama menuju zona aman yang telah ditetapkan, kini terpotong oleh lidah api yang bergerak cepat ke utara. Mereka terjebak di punggung bukit. Dia memiliki peta di kepalanya, pengetahuan puluhan tahun. Dia mengenali sebuah area di lereng bawah, di sisi lain bukit yang sudah terbakar habis dalam pergerakan api sebelumnya. Dalam taktik pemadaman, itu disebut burned over area atau safety zone. Tanah di sana sudah hangus, tidak ada bahan bakar yang tersisa untuk dibakar. Itu adalah tempat berlindung darurat. Dengan suara yang tetap terkendali, dia memberikan perintah melalui radio. Mereka akan bergerak, mereka akan meninggalkan posisi bertahan mereka yang aman dan menuruni lereng menuju zona aman itu. Itu adalah sebuah risiko, tapi di mata Marsh, itu adalah satu-satunya pilihan yang logis. Dia meminta konfirmasi dari komando. Komando yang bergantung pada penilaian ahli di lapangan memberikan persetujuannya. Marsh menoleh kepada krunya. 19 pasang mata memandangnya penuh kepercayaan. Dia tidak perlu banyak bicara. Mereka sudah berlatih untuk ini. Mereka adalah sebuah mesin. Mereka segera mengemas peralatan inti mereka, meninggalkan chainsaw yang berat. Mereka bergerak dalam formasi, cepat tapi teratur, menuruni medan berbatu yang curam menuju ngarai di bawah. Donut dari kejauhan mendengar rencana itu. Hatinya berdebar kencang. Instingnya berteriak bahwa ini berbahaya, tapi dia mempercayai Marsh. Dia mempercayai kawan-kawannya. Dia terus memberikan laporan posisi api, suaranya mulai terdapat getar.
di bawah, angin berubah lagi. Sebuah fenomena berbahaya yang disebut belokan angin terjadi. Angin yang mendorong api tiba-tiba berhembus dari arah yang berbeda, mendorong sisi api yang membara menjadi sebuah front api yang luas dan sangat intens, tepat menuju jalur pergerakan Granite Mountain. Situasi yang sudah berbahaya berubah menjadi sangat kritis dalam hitungan menit. Api tidak lagi hanya bergerak, ia melompat. Bara api diterbangkan angin kencang ratusan meter di depan badan api utama, menyulut titik-titik baru mengelilingi mereka. Visibilitas tiba-tiba turun menjadi nol karena asap hitam pekat. Udara menjadi panas, tidak tertahankan, penuh dengan abu yang membara. Marsh menyadari mereka tidak akan sampai ke zona aman yang dituju. Dia memberikan perintah terakhir melalui radio. Suaranya kini terdengar mendesak namun masih jelas. Laksanakan rencana zona perlindungan. Lakukan sekarang. Itu adalah perintah untuk menggunakan alat terakhir mereka, fire shelter, sebuah tenda kecil dari aluminium dan silika yang dirancang untuk memantulkan panas radiasi dan menyaring udara panas selama beberapa menit. Itu bukan untuk bertahan di tengah badai api langsung, tapi untuk memberikan peluang tipis saat api melintas di atas. Di tengah kepanikan yang mencekam, dengan napas yang sudah tersengal-sengal oleh panas dan asap, 19 orang itu berusaha membuka shelter mereka. Mereka berusaha membentangkannya di tanah yang tidak rata, merangkak masuk, dan berbaring tengkurap berpegangan pada pegangan di dalamnya. Prosedur latihan berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Dari radio Donut selalu terdengar suara-suara, jeritan singkat, suara angin yang meraung, suara Steed yang mencoba memberi semangat, lalu statis. Dan setelah itu hanya ada desisan kosong. Donut berteriak ke dalam radionya. Tidak ada jawaban, dia terus memanggil, hanya keheningan yang membalas. Dia melihat ke arah di mana kawan-kawannya seharusnya berada. Yang ada hanyalah lautan api dan asap yang bergulung-gulung. Dunia runtuh di sekelilingnya. Ketika api akhirnya bergerak melewati mereka, meninggalkan lanskap yang menghitam dan masih membara, upaya penyelamatan segera dilakukan. Helikopter berani menerobos asap. Tim darat dari kru lain bergegas masuk, hati mereka tenggelam oleh firasat terburuk. Mereka menemukan mereka, satu persatu. Di sekitar area seluas beberapa lapangan sepak bola, di dekat shelter mereka yang terbuka, sebagian masih tergeletak seperti kepompong perak yang hangus. Tidak ada yang selamat. 16 dari mereka ditemukan berdekatan, seolah-olah berusaha saling mendekat di saat-saat terakhir. 3 lainnya sedikit terpisah. Setiap shelter menandakan sebuah nama, sebuah kisah, sebuah mimpi yang terputus. Berita itu menyebar seperti kebakaran itu sendiri, menghantam Prescott, menghantam negara bagian, menghantam bangsa. Kota kecil itu diliputi oleh gelombang kesedihan yang tak terperi. Keluarga-keluarga yang selama ini hidup dengan kecemasan kini dihantam oleh realitas yang paling pahit. Amanda Marsh, Julian Ashcraft, istri-istri dan orang tua lainnya harus menghadapi kenyataan yang tidak pernah mereka bayangkan akan benar-benar terjadi. Donut yang selamat secara fisik masuk ke dalam neraka rasa bersalah yang berbeda. Mengapa dia? Mengapa dia yang ditugaskan sebagai pengintai? Mengapa bukan dia yang ada di sana bersama mereka? Dia menghadapi tatapan masyarakat, beberapa penuh belas kasih, beberapa penuh pertanyaan yang tak terucap.
dia bukan lagi bagian dari Granite Mountain. Dia adalah seorang yang selamat, sebuah monumen hidup dari sebuah tragedi. Dia menghadiri 19 pemakaman, dia memeluk keluarga yang hancur, melihat mata anak-anak yang kehilangan ayah dan merasa bahwa dia tidak pantas berada di sana. Proses penyembuhannya panjang dan berliku, dengan mimpi buruk yang berulang, dengan godaan untuk kembali ke kehidupan lamanya. Tapi dia memiliki seorang putri kecil yang memandangnya. Dia memiliki janji yang dibuat kepada 19 saudaranya. Perlahan-lahan, dengan dukungan dari komunitas dan keluarga korban yang luar biasa, Donut mulai menemukan jalannya. Dia memilih untuk hidup, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk menghormati mereka yang tidak bisa. Dia mulai berbicara tentang mereka, tentang nilai-nilai yang mereka junjung, integritas, kerja keras, persaudaraan. Sebuah peringatan didirikan di Prescott. 19 nama terukir di atasnya bersama moto mereka, Esse quam videri, untuk menjadi daripada tampaknya. Mereka dikenang bukan sebagai korban, tetapi sebagai pahlawan yang melakukan pekerjaan mereka dengan sempurna sampai akhir. Investigasi resmi dilakukan, menganalisis setiap keputusan, setiap faktor cuaca. Kesimpulannya kompleks, tetapi mengakui keberanian dan profesionalisme mereka sambil mencatat kombinasi faktor cuaca ekstrim dan perubahan angin yang tak terduga yang menciptakan sebuah situasi yang tak tertahankan. Kisah Granite Mountain Hotshots meninggalkan bekas yang dalam di hati semua yang mendengarnya. Ini lebih dari sekadar kisah tragedi. Ini adalah pelajaran tentang esensi manusia. Ini adalah kisah tentang transformasi, tentang bagaimana seorang pemimpin visioner mengubah sekelompok pria menjadi sebuah tim yang tak tergoyahkan, tentang bagaimana seorang pemuda yang hilang menemukan tujuan dan keluarga dalam disiplin besi dan keringat bersama. Transformasi itu menunjukkan bahwa potensi terbesar kita seringkali dilepaskan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk sesuatu yang lebih besar dari kita. Ini adalah kisah tentang pilihan. Eric Marsh di saat-saat kritis membuat pilihan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya yang luas. Dia memilih untuk memindahkan krunya menuju apa yang dia yakini sebagai keselamatan. Itu adalah pilihan yang berani, yang dibuat di bawah tekanan yang tak terbayangkan dengan nyawa orang-orang yang dia cintai di tangannya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keberanian sejati bukanlah tentang tidak adanya rasa takut, tetapi tentang membuat keputusan yang tepat meskipun ketakutan itu menggigit tulang belakang. Yang terpenting, ini adalah kisah tentang persaudaraan. Ikatan yang terbentuk di antara mereka bukan ikatan kantor atau rekan kerja. Itu adalah ikatan yang ditempa dalam kelelahan yang sama, dalam bahaya yang sama, dalam kepercayaan buta bahwa orang di sebelahmu akan menjagamu. Mereka hidup sebagai satu kesatuan dan dalam banyak hal, mereka menghadapi takdir yang sama. Warisan mereka adalah pengingat bahwa dalam hidup, pencapaian terbesar kita seringkali adalah hubungan yang kita bangun, kepercayaan yang kita tanamkan, dan tanggung jawab yang kita pikul untuk orang lain. Gunung Granit di Arizona berdiri kokoh, sebuah saksi bisu. Setiap tahun, ketika angin musim panas berhembus melalui ngarainya, ia seolah-olah membisikkan nama-nama mereka. Mereka mengajarkan kita bahwa kata berani tidak hanya milik mereka yang bertempur di medan perang konvensional. Keberanian juga ada pada mereka yang berjalan menuju dinding api untuk melindungi yang tidak dikenal, yang memilih profesi di mana musuh adalah elemen dasar alam itu sendiri. Keberanian mereka abadi, tidak pudar oleh waktu atau debu, karena kisah mereka bukan tentang bagaimana mereka mati, tetapi tentang bagaimana mereka hidup dengan dedikasi penuh, dengan hati yang bersatu, dan dengan keberanian yang hanya dimiliki oleh segelintir orang.